Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Taklim Jaliyat Suwaidi, hadirin dan hadirat jamaah Majelis Taklim Jaliyat Suwaidi yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipermudah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dijadikan bisa hadir untuk mujalasah dalam rangka talabul ilm, yang kita harapkan hadir dan duduknya kita di majelis ini menjadi sebab turunnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, bertambah dan semakin dalam pemahaman serta ilmu kita tentang agama kita, yang kemudian ilmu tersebut bisa kita amalkan sehingga bisa menjadi bekal bagi kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena semua itu sekali lagi adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tuh tidak bisa seperti ini. Sehingga sekali lagi inilah sebab, di antara sebab kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang tetap setia untuk mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih belajar ilmu tajwid. Secara khusus kita sudah memasuki bab apa? Sifat nurul. Sebelum kita lanjut nih, ada nggak yang bertanya, saya sekian lama sudah hadir di Majelis Taklim Suwaidi, belajar tajwid, belajar tahsin, ada nggak fungsinya buat saya? Ada nggak? Adakah perubahan pada diri saya ketika saya sudah belajar ilmu tajwid di Majelis Taklim Suwaidi ini? Karena jangan sampai waktu berlalu kita mendapatkan porsi dari ilmu yang kita pelajari itu cuma sedikit, tidak ada, atau bahkan naudzubillah tidak dapat apa-apa, tidak ada perubahan, kan ya rugilah. Kalau kita katakan sia-sia sih tidak ya, tapi kan kita bisa dapat lebih banyak. Nah, ada nggak yang pernah bertanya, kenapa aku harus belajar tajwid? Adakah perubahan pada diriku setelah belajar tajwid? Kenapa kita belajar tajwid? Memperbaiki bahasa. Iya, jelas. Jelas. Karena ya harus benar baca. Karena baca Quran itu harus benar. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan ilmu tajwid, dengan memberikan hak dan mustahak huruf.
Makanya kan Al-Imam Ibnul Jazari dalam mandumah beliau, mandumah Jazariyah, beliau berkata di dalam nazam beliau setelah selesai pembahasan sifat huruf, beliau berkata, wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Ada dalam redaksi lain, man lam yusahhihil qur'ana athimu. Wal akhdhu bitajwid, kita menerapkan ilmu tajwid ketika membaca Al-Quran itu hatmun lazim, sebuah kewajiban yang harus kita tunaikan ketika membaca Al-Quran. Ya, jadi karena ini wajib. Dipertegas lagi, man lam yujawwidil Quran, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid itu dengan baik, asimu, apa? Dosa. Dia berbuat dosa. Meskipun ketika seseorang membaca Al-Quran terdapat kesalahan, itu dirinci. Dirinci. Apakah lahannya lahan khafi atau lahannya lahan jari? Tapi untuk berlepas diri yang semacam itu sebagai bentuk jaga-jaga, ya kita berusaha semaksimal mungkin belajar tajwid dan membaca Al-Quran dengan benar. Tuh. Jadi inilah sebabnya kenapa kok kita mempelajari ilmu tajwid. Setelah kita sudah berusaha membaca Al-Quran dengan betul, ini langkah awal. Kenapa? Karena Al-Quran bacanya saja sudah menghasilkan apa? Pahala. Nah, ketika bacanya sudah betul, terus naik level mendalami makna Al-Quran. Ya, ini sekedar wawasan saja untuk kita. Barangkali ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus belajar tajwid? Kenapa sih baca Al-Quran harus dengan benar? Masih sambungan bait syair ini, li'annahu, karena demikianlah Al-Quran minal ilahi anzala, demikian redaksi Al-Quran yang turun dari Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sepaket dengan hukum bacaan tajwid. Meskipun dulu itu belum dikatakan ini hukumnya idhar, ini hukumnya idgham, ini mad lazim, ini mad tabi'i. Belum ada perincian seperti itu, tapi dalam penerapannya seperti itu. Dalam prakteknya itu seperti itu. Oleh ulama dipermudah agar kita mudah memahaminya, dinamakanlah kalau ini idhar, kalau ini idgham dan seterusnya. Ya, karena demikian redaksi Al-Quran yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sepaket dengan hukum tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian juga Al-Quran itu sampai kepada kita, diriwayatkan oleh para imam dari Nabi kita Muhammad SAW,
dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, kemudian kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, kepada para ulama setelahnya sampai kepada kita secara mutawatir. Itu seperti itu bacaannya. Sepaket dengan ilmu tajwid. Makanya bacaannya berbeda dengan tulisan Arab biasa. Kita baca tulisan mah nggak usah dihukumi hiasi dengan ilmu tajwid. Sekarang apa ini? Oh, di sini nggak ada hukum non sukun dan tajwidnya ya. Kalau tulisan biasa nggak perlu kita pakai tajwid. Nah, itu bukan Quran. Tapi kalau Quran harus kita terapkan ilmu tajwid. Hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah selesai dari berapa sifat? Pertama, jahar, lawannya hamas. Yang kedua, sidah, lawannya nahwa. Di tengah-tengahnya ada tawasud. Yang ketiga, isti'ala, lawannya istifal. Berarti 3 ya. Sekarang kita masuk ke yang keempat. Silakan dibuka halaman 18 ya. Ya betul. Yang keempat, al-idbaq. Penulis berkata, terangkatnya lidah dengan sangat tinggi hingga seolah-olah menempel langit-langit. Ini idbaq. Ya, idbaq itu lebih tinggi levelnya dari isti'ala. Terangkatnya lidah dengan sangat tinggi sehingga seolah-olah nempel langit-langit. Kenapa dikatakan seolah-olah? Karena tidak nempel semua. Idbaq itu artinya apa sih? Nempel. Tapi nempelnya tidak semua. Kalau penjelasan ulama, idbaq itu ilsaq. Ilsaqu juz'un kabiru minal lisan ila hanakil a'la. Nempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit atas, sehingga membuat huruf-huruf tersebut itu tebal pada semua harokat. Berbeda ketika huruf itu hanya memiliki sifat isti'ala. Ini kan berarti ada huruf yang punya sifat isti'ala, ada huruf yang punya sifat apa? Idbaq. Kalau huruf dia punya sifat isti'ala, punya sifat idbaq, karena efek dari sifat idbaq ini, huruf tersebut dibaca tebal pada semua harokat. Entah itu di fathah, entah itu di kasrah, ataupun di dhammah. Adapun ketika huruf itu hanya memiliki sifat isti'la, tapi di idbaq dia itu bukan idbaq, tapi punyanya infitah, maka dia akan kentara ketika harokat kasrah, dia itu tidak tebal. Nah, idbaq itu hurufnya ada berapa? 4. Ada 4. Sebelum ke hurufnya, lawan dari idbaq adalah infitah. Kalau idbaq itu kan nempel, infitah itu buka. Lidahnya tidak nempel ke langit tapi terbuka. Ya, fathah. Iftahil bab. Ya, buka pintunya, itu sama, terbuka. Oke, yaitu terbukanya lidah dengan langit. Nah, kita lanjut, huruf-huruf idbaq ada 4. Yang pertama apa? Sa. Yang kedua, dha. Syukran, jazakumullah khairan. Yang ketiga, ta. Yang keempat, dha. Nah, 4 huruf ini memiliki sifat idbaq, menjadikan huruf tersebut tebal dan mantap pada semua harokat. Sa, si, su, tebal ya. Dha, dhi, du, ta,
ti, tu, wo, wi, wu. Yang tidak punya itbaq, dia hanya punya isti'la saja. Itu ketika kasroh itu dia ketahuan. Ha, hi, enggak khi, enggak khi. Contoh lain apa? Ghain. Oh, ketika kasroh, ri, enggak ri, maaf, enggak tebal banget ya, enggak ri. Oke, kalau yang tadi berlebihan ya, emosi saya. Nah, efek itbaq ini huruf jadi tebal. Apalagi huruf sudah punya isti'la, tambah dia itbaq. Ini contohnya ini 4 ini. Contohnya 4 ini. Tapi kalau sekedar isti'la saja tidak ada itbaqnya, maka ketika kasrah dia ketahuan tipisnya. Ya, coba. So, si, su, do, di, du. Nah, di wi-nya ini dia kelihatan teman-teman. Wi, du. To, ti. Nah, perhatikan nih. Ti. Nah, itulah itbaq. Dia bisa ada efek kayak gitu karena apa? Itbaq. Sebagian besar lidah itu nempel ke langit. Ilsaqu juz'in kabirin minal lisan ila al-hanaqil a'la. Ini sifat yang keempat. Pada pertemuan yang telah lalu kita ambil contoh huruf apa? Ba ya. Sudah. Kita ambil huruf ba. Berarti huruf sifat pertama yang dimiliki huruf ba apa ya? Jahar. Yang kedua, yang ketiga, coba dilihat lagi. Istilah apa istifal? Ba. Ya, yang ketiga. Coba. Kalau istilah hurufnya apa saja? Khussah, dhakhtin, ada bada. Ada bada. Berarti yang keempat ini apa berarti? Alin, kita. Ini sejauh ini cara ya menentukan sebuah huruf itu memiliki sifat apa saja. Kita lihat di masing-masing sifat tadi. Di sifat A ada apa enggak? Oh, enggak ada, berarti dia memiliki sifat B. Yang kedua, di sifat D ada enggak? Oh, enggak ada, berarti dia memiliki sifat C. Berarti sudah B dan C. Terus seperti itu. Kita masuk sifat berikutnya, yang terakhir dari sifat yang memiliki lawan. Yaitu apa? Idlaq. Yang kelima, al-idlaq. Idlaq itu apa? Idlaq itu memiliki arti huruf yang lebih mudah dan cepat dikeluarkan. Mudah, ringan untuk diucapkan. Kalau bahasa gaulnya itu tidak terlalu effort, ya, tidak terlalu butuh mengeluarkan usaha
dalam mengucapkan huruf tersebut. Lawannya apa? Ismat. Ismat. Ismat itu artinya huruf yang lebih sulit untuk keluar. Kenapa? Huruf-huruf idlaq itu mudah diucapkan, mudah dikeluarkan karena dia tidak terlalu kuat pegangan terhadap makhrajnya. Adapun huruf ismat itu pegangannya dia lebih kuat, liquwatil i'timad ya kepada makhraj huruf-huruf tersebut. Huruf-huruf idlaq itu ada 6 terangkum dalam ucapan farra min lubbin. Ada yang baca juga firra min lubbin. Farra min lubbin atau firra min lubbin. Maka huruf fa, ra, mim, nun, lam dan ba ini masuk kategori mudah diucapkan, mudah dikeluarkan. Ini penghias saja ya. Jadi kita nggak ada, ini sifat yang memang sudah nempel, jadi kita nggak perlu atau apa ya, mengada-ada nggak perlu. Kita ucapkan biasa saja, fa. Yaudah berarti dia huruf idlaq. Ra, nggak ada tata cara khusus untuk mengeluarkannya. Itu sekedar sifat yang memang nempel. Apa kita bahasakan ya? Nggak ada tata cara khusus lah. Intinya huruf-huruf ini itu kategori huruf yang mudah untuk diucapkan seperti itu. Selebihnya masuk kategori yang nggak mudah, butuh effort. Ada usaha lebih di situ. Tata caranya seperti apa? Dengan memperhatikan makhraj dia dan sifat-sifat selain ini. Sifat-sifat selain ini. Oke. Huruf ba berarti memiliki sifat apa? Idlaq apa ismat? Ismat apa idlaq? Al-idlaq. Ya, dia mudah diucapkan. Nah, hadirin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua huruf hijaiyah dari alif atau hamzah sampai ke ya, itu minimal itu memiliki 5 sifat. Memiliki 5 sifat. Dari sifat-sifat yang berlawanan ini. Ya. Kalau ndak jahar ya hamas. Kalau ndak syiddah ya rokhwah atau tawassut bainiyah. Kalau nggak infitah ya idba. Kalau nggak isti'la ya istifal. Kalau ndak idlaq ya ismat. Ini minimal 5. Kenapa? Karena setelah ini kita akan masuk ke pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan. Nah, sifat yang tidak memiliki lawan ini tidak semua huruf memilikinya. Hanya beberapa huruf saja. Berarti huruf itu minimal punya 5 sifat, maksimal ada lebih dari 5. Tergantung nanti dia memiliki sifat tambahan apa saja. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan sebelum kita masuk ke sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Tayyib. Do. Angin ini berarti kita bicara sifat apa ya? Iya. Makanya kita perlu mendudukan perkaranya. Ketika kita bicara angin, berarti kita bicara sifat apa ini? Hamas dan jahar. Hamas itu mengalirnya angin, nafas ketika kita mengucapkan huruf. Oke.
kemarin sudah kita sebutkan huruf hamas itu apa saja? Fahathahu syakhsun sakat. Ada huruf do apa tidak? Ada huruf do apa tidak? Tidak ada, berarti dia memiliki sifat jahar. Udaranya tidak mengalir. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bertanya apakah ini suaranya mengalir ataukah ini udaranya atau nafasnya mengalir, kita dudukkan dulu. Ketika kita bicara ini sifat apa yang kita bicarakan nih? Ya, ini untuk menganalisis. Dengan seperti itu kita nggak perlu tanya lagi berarti. Insya Allah kita sudah bisa menganalisa sendiri. Kalau kita bicara nafas, bicaranya apa? Jahar dan hamas. Kalau kita bicaranya suara, kita bicara syiddah, rohwa, dan tawassuf. Kalau kita bicara terangkat atau tidak, kita bicara apa? Istilah istifal. Nempel atau tidak, idbaq, infitah. Mudah atau sulit, illah dan ismat. Jadi insya Allah ketika Pak Tajudin sudah tahu yang seperti ini, insya Allah udah Masya Allah langsung jalan itu. Langsung jalan. Berarti do ada suaranya, ada udaranya enggak? Nah, do. Dan itu akan kerasa banget. Ini bukan hanya disukun ya. Bersukun atau harokat itu sifat ini ada. Tapi akan lebih kerasa ketika dia sukun. Al. Ada udara mengalir enggak nih? Nah, kekunci. Kekunci kan? Nah, itulah. Inhibasu an-nafas. Indan nutqi bil huruf. Begitu, lanjutin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ada lagi? Walau do. Iya. Walau. Iya, huruf do. Huruf do. Nah, ada lagi? Dada? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sekarang kita lanjut. Semoga selesai pada pertemuan ini sehingga kita bisa masuk hukum-hukum nun sukun dan seterusnya. Sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Tidak memiliki lawan berarti dia satu tok. Dan ini tidak, sekali lagi tidak ada pada semua huruf, hanya pada huruf tertentu saja. Yang pertama adalah sofir. Sofir itu artinya apa sih? Kalau di sini artinya suara mendesis ya. Sofir itu burung kecil, burung emprit. Ya. Jadi dia itu kalau berbunyi itu ada kayak desisannya. Ketika cuit-cuit itu ada desisannya. Makanya huruf-huruf ini dinamakan huruf sofir karena agak mirip dengan suara burung emprit, burung kecil. Kenapa kok sampai keluar desisan? Karena ketika mengucapkan huruf-huruf yang memiliki sifat sofir ini, itu ada udara yang keluar tapi dari celah yang sempit. Dari celah yang sempit. Coba perhatikan, huruf sod, zai, dan sin ini keluar dari makhraj yang sama. Siapa yang bisa menyebutkan? Makhraj ujung lidah bertemu dengan bagian dalam gigi. Gigi? Seri kan ada atas ada bawah nih, yang mana? Yang dalam, Yang bawah ya. Yang bawah. Hanya saja ketika mengucapkan gigi itu tidak bisa terbuka. Gigi itu tidak bisa terbuka. Dia apa? Akan seperti ini nih. Dikatakan nempelnya tidak banget, sehingga masih ada celah udara keluar. Nah, dari celah-celah tersebutlah keluar sifat sofir. So. Sa. Coba so. Nah, ini sebelum kita mengucapkan nih, kita tahan. Nah, itulah desisannya. Itulah desisannya. Kenapa keluar? Karena udara itu ngalir dari celah yang sempit. Dari celah gigi bawah, gigi seri bawah, dan celah gigi seri
atas. Sa. Ini saya bukan bacanya kayak gini ya, sa bukan. Ini saya mencontohkan sofirnya. Kalau ngucapin langsung aja sa. Sa. So. Tapi kalau kita memperhatikan sofirnya itu mana, kayak gini nih. Sa. So. Za. Itu sofirnya. Oke. Ini sifat sofir. Desisan. Ya, desisan. Yang keluar karena adanya aliran udara yang mengalir pada celah yang sempit. Dari gigi seri atas dan gigi seri bawah. Ini kan lidahnya di gigi seri bawah ya. Tapi nggak mungkin kita ngucapinnya nggak kayak gini ya. Nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka. Jadi dia agak rapat tapi nggak rapat banget sehingga ada udara mengalir di sini nih. Nah, karena di celah yang sempit keluarlah desisan tersebut. Ini sifat yang pertama, sofir. Yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah. Qalqalah itu apa? Pantulan suara. Ittirabus saut. Pantulan suara yang terdengar ketika huruf itu dimatikan. Dimatikan. Sukun. Hurufnya ada berapa? 5. 5 apa 6? 5. Apa bunyinya? Qadbu jadin. Tapi saya lupa nih kenapa saya nulisnya baju di toko ya. Sesuai urutan ya, sesuai urutan. Tapi kalau di nabab itu qadbu jadin. Kalau di sini saya tulis baju di toko. Untuk sesuai urutan ini aja huruf hijaiyah. Nah, jadi huruf-huruf yang 5 ini qalqalah ketika sukun ya, dia apa? Dipantulkan. Ab. Cuman hati-hati. Ketika kita memantulkan qalqalah, jangan sampai kita membunyikan huruf hamzah sukun. Aj. Ini ada hamzah sukun di belakang nih. Sama kayak kita bilang maun atau samaun tapi kita sukun. Nah, ini hamzah sukun nih. Udah betul. Sama. Tapi kalau kita qalqalah, jangan sampai ada apa? Hamzah sukun. Nggak ada urus-urusannya dengan hamzah. Ab, aj, ad, ato, ako. Oke, jangan sampai ada hamzah sukunnya. Ya, ini qalqalah. Was-samaa'i wat-thariq. Ini qalqalah mantul. Insya Allah ini sifat paling gampang nih. Ya. Karena sebenarnya nggak usah kita perhatikan pun harusnya mantul otomatis dia. Kenapa? Karena dia memiliki sifat apa tuh? Sifat syiddah dan sifat lawannya hamas apa? Jahar. Karena dia memiliki sifat jahar dan syiddah. Jahar itu apa? Tertahannya udara. Syiddah itu apa? Tertahannya suara. Sukun jadi kayak ada hentakan, cetak gitu. Karena dia memiliki sifat jahar dan syiddah. Yang ketiga adalah lin. Lin itu lembut, lunak. Bahasa buleknya itu smooth. Apa? Semut. Yaitu ketika ada huruf berharokat fathah. Ketika ada huruf berharokat apa? Fathah ketemu ya sukun atau wawu sukun. Saya ulangi, huruf apapun yang berharokat fathah, makanya saya di situ tulis harokat fathah ya. Ketemu wawu sukun dan ya
sukun. Maka dia ini akan lembut dibacanya. Li'ilafi Quraisy. Quraisy, Roy, ini Roy, ini dia lembut. Ya, bukan li'ilafi Quraisy. Jangan ditekan. Jangan dikuatkan. Karena sifat yang seharusnya ada pada bacaan ini apa? Lin, lembut. Falyabudu rabba hadzal bait. Bait lembut. Jangan falyabudu rabba hadzal bait. Jangan ditekan. Karena sifatnya apa? Lin. Smooth. Hanya ada pada dua kondisi, yaitu semua huruf berharokat fathah ketemu apa? Di sini wawu sukun atau ya sukun. Ini lin. Ini lin. Yang keempat adalah inhiraf. Inhiraf. Inhiraf itu apa? Penyimpangan. Kalau dalam bahasa Arab, inhiraf itu artinya mail. Mailun, mail, condong. Condong, nyimpang. Makanya kalau kita bicara akidah-akidah yang menyimpang, itu bahasa Arabnya apa? Al-aqidah al-munharifah. Akidah-akidah yang melenceng. Ya, yang condong dari jalan yang lurus, dari kebenaran. Nah, al-inhiraf adalah penyimpangan suara atau condongnya makhraj huruf pada makhraj lain. Kenapa saya sebutkan ada dua penyimpangan suara dan ada penyimpangan makhraj? Karena memang ada dua pendapat di sini. Kalau sebagian ulama, sebagian banyak ini ya, sebagian banyak ulama itu lebih mengartikannya condongnya makhraj. Ini kan hurufnya ada berapa? Inhiraf hurufnya ada berapa? Dua, lam dan ro. Maksudnya condong gimana? Ketika kita mengucapkan lam, lam ini makhrajnya cenderung condong kepada huruf nun, kepada makhraj huruf nun. Syukran. Adapun ketika kita mengucapkan huruf ro, ini dia akan lebih condong kepada huruf lam. Jadi ada penyimpangan pada makhraj. Pada makhraj. Ini yang pertama. Ini yang banyak disebutkan oleh para ulama ketika bicara sifat inhiraf. Lam, nun, ro itu kan areanya berdekatan. Semuanya ujung lidah. Satu itu dengan langit-langit bagian depan, satu ke depan lagi, satu ke depan lagi sampai di atas gusi. Itu jaraknya dekat banget. Meskipun sebagian ulama berkata mereka makhrajnya sebenarnya satu, cuma secara detail itu beda. Kalau Imam Jazari sendiri mengatakan enggak, mereka dari awal sudah beda. Hanya saja mereka memiliki sifat inhiraf. Ketika diucapkan kadang melenceng kepada makhraj lain. Jadi ketika kita mengucapkan huruf lam, dia akan melenceng ke huruf apa? Nun. Lam melencengnya ke huruf apa? Nun. Kalau ro melencengnya ke huruf lam. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan condongnya makhraj. Pendapat yang kedua adalah condong atau melencengnya suara. Maksudnya apa? Ini area langit-langit ya. Langit. Ketika kita mengucapkan huruf lam, ini kan lam kan ujung lidah ya. Tapi ujung itu dari sini nih, bukan sekedar sini saja. Nah, ketika kita mengucapkan huruf lam, area sini tuh ketutup. Sehingga ketika kita mengucapkan huruf itu, ada udara yang keluar,
itu harusnya keluarnya lurus, udaranya harusnya keluarnya apa? Lurus. Tapi karena area ini kekunci, karena ini adalah makhrajnya lam, maka udara yang tadinya lurus dia inhiraf. Keluarnya nyamping dari dua sisi. La rasakan tuh. Dia akan keluar dari samping kanan dan kiri. Adapun ro sebaliknya. Ketika mengucapkan huruf ro, ini sebenarnya tengah-tengahnya itu agak berlubang dia. Ini langit atas, ini lidah. Ini area sini nih. Ini dia agak berlubang sedikit nih. Sehingga udaranya karena dari sini itu kekunci, maka dia akan ngumpul di sini. Inhiraf dia. Oke. Itu sifat inhiraf pada lam dan ra. Bisa inhirafnya, melencengnya itu makhraj. Kalau kita bicara melenceng makhraj itu lam ke nun, ra ke lam. Atau juga melencengnya aliran suara. Lam itu kepecah kanan kiri, ra itu malah tersatu ke tengah-tengah. Dan semuanya benar. Semuanya benar. Kalau kita katakan, terus yang benar mana? Semuanya benar. Karena pada prakteknya semuanya terjadi. Ketika kita mengucapkan lam, itu dia agak naik ke nun. Ya. Ketika kita mengucapkan ro juga dia agak masuk ke lam. Geser makhrajnya, nyimpang. Begitu juga suaranya. Prakteknya itu seperti itu. Oke. Ini inhiraf. Ya. Bismillah di lamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia nyatu nih di tengah-tengah. Pokoknya di lam dan ra. Itu ada inhiraf. Tebal atau tipis lam? Gimana? Ucapkan lam itu, lam terjadinya itu tebal atau tipis? Nah, pertanyaan bagus. Untuk inhirafnya lam, ini dia cenderung terjadi ketika dia tarkik. Ya, ketika dia tipis itu dia geser banget itu ke makhrajnya lam. Memang tidak pada semua momen, tapi paling kentara sekali ro itu bergeser ke lam ketika dia apa? Tipis. Ketika dia tarkik. Ahsan. Jazakumullahu khairan. Ini inhiraf. Selanjutnya yang kelima adalah takrir. Takrir itu apa? Getaran suara yang disebabkan bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan suara huruf ra. Hurufnya cuma satu, ra. Nah ini mah nggak usah diajarin, semua pasti ngucapin ra bergetar. Ya, semua ngucapin huruf ra pasti bergetar. Apalagi orang Jepang tuh. Nggak hanya mengucapkan huruf ro, mengucapkan L pun bergetar. Orang Jepang itu tidak bisa mengucapkan L, biasanya apa? R. Kalau mereka diperintah, coba ucapin L gitu, dia bilangnya apa? Eru. Karena dia nggak bisa ngucapin huruf mati dan nggak bisa ngucapin huruf L, jadinya eru gitu. Ini takrir, dia berada pada huruf ro. Dan ini nggak usah panjang lebar karena semuanya sudah, insya Allah semuanya sudah ada. Hanya saja perbedaan ini sebenarnya getarannya berapa gitu. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2, bahkan ada yang bilang 1. Ala kulli hal yang penting bergetar. Ya, karena kalau nggak bergetar ya nggak bunyi ro. Nggak bunyi ro. Nah, yang keenam tafashi. Sifat tafashi adalah penyebaran suara atau udara pada mulut ketika huruf diucapkan. Dan ini hurufnya adalah 1 ya, sya. Ini langit-langit atas. Ini lidah kita. Ingatkan makhraj sya itu di mana? Tengah-tengah atau punggung lidah dengan langit-langit atas. Tapi tidak nempel. Karena tidak nempel, sehingga ada ruangan.
ada ruangan antara langit-langit dan lidah. Nah, di ruangan itulah tersebar udara ke segala penjuru. Sya. Sekali lagi dari sini kita tekankan, tidak ada urusan bibir dalam pengucapan huruf sya. Sya. Ash. Itu keras banget. Ash. Coba. Ash. Sya. Ash. Ini nyebarnya, rasakan ke semua penjuru tuh. Ash. Itu tafasyi. Yang terakhir adalah istitalah. Istitalah itu apa? Memanjangnya suara dari permulaan tepi lidah sampai ujung lidah. Dha. Coba. Dha. Masih ingat enggak makhraj dha itu di mana? Tepi lidah, boleh kiri, boleh kanan, bertemu dengan apa? Gigi geraham atas bagian dalam. Boleh kiri, boleh kanan, boleh dua-duanya. Jadi dia memanjang nih. Ya, memanjang. Makanya karena ini makhrajnya panjang, timbullah sifat istitalah. Makanya hanya ada pada huruf dha. Karena dia makhrajnya yang paling panjang. Dha. Coba dha. Dhi. Du. Ad. Nah, itu kan panjang dia. Ghairil maghdubi alaihim walad. Bukan walad. Bukan walad. Mana istitolahnya? Walad. Ini istitolah, memanjang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai dari sifat huruf. Walhamdulillah. Berarti lanjut untuk huruf ba ya. Dia sudah punya 5 sifat. Shafir punya enggak? Enggak ada. Lin apa? Sa, sod, dan zai. Enggak ada. Kemudian qalqalah ada enggak? Berarti tambah qalqalah. Selanjutnya setelah qalqalah lin. Ada enggak? Bisa jadi kalau dia berharokat fathah. Tapi bukan di nunnya ya. Bukan di ba-nya. Inhiraf ada enggak? Enggak ada. Takrir? Enggak ada. Tafasyi? Enggak ada. Istitalah? Enggak ada. Berarti dengan ini ba memiliki berapa sifat? 6. Dan seperti itu. Untuk huruf-huruf yang lain silahkan diaplikasikan satu-satu. Dicocokkan. Di sini ada enggak? Di sini ada enggak? Pertama yang memiliki lawan dulu. Setelah itu ditambahi yang tidak memiliki lawan. Selesai dari sifatul huruf. Walhamdulillah. Ada yang tanyakan? Cukup insya Allah ya. Baik. Apa yang sudah kita pelajari sambil dipraktekkan. Karena sebenarnya ini itu ilmu tatbiki. Ilmu praktek. Jadi langsung dipraktekkan. Ya. Banyakin baca Quran. Banyakin menghafal, murojaah, menambah hafalan baru. Sebenarnya kita nih di sini nih di Arab Saudi itu sebuah nikmat yang besar, salah satu nikmat yang besar. Kita bisa dipermudah untuk umroh, bolak-balik. Kalau haji pun ada kesempatan untuk haji, tidak seperti kesempatan ketika di Indonesia. Terus termasuk dalam Al-Quran ini, kita bisa belajar tajwid bareng. Kalau ada yang punya waktu sore, itu bisa cari halakoh tahfidzul Quran. Di jamik kabir itu insya Allah banyak. Bisa ikut, bisa nambah hafalan, bisa tahsin, bisa setoran. Nah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan betul-betul.
dan kita rajin baca Quran, rajin murojaah, mengulang-ulang hafalan kita, menambah hafalan baru. Ya mungkin ketika di Indonesia itu berbeda keadaannya, tidak semudah ketika kita di sini. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.